Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan syahral siyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal karam, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadan. Kali ini dengan tema puasa mengajari kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang tersembunyi. Dalam kitab Maqasidus Shaum, Sultanul Ulama Asy-Syaikh Izzuddin Ibn Abdissalam, beliau menyebutkan di sana minimal ada 7 faidah puasa. Salah satu di antaranya adalah asyukru 'ala ni'amil khafiyat. Puasa dapat mengajarkan kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang samar, nikmat-nikmat yang tidak tampak. Betapa diri kita setiap hari ini tidak bisa hidup tanpa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Kita bernafas, kita makan diberikan kenyang oleh Allah, kita minum diberikan segar, hilanglah dahaga. Itu adalah semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu kita lakukan sehari-hari berdasarkan kebiasaan kita setiap hari, maka terkadang kita tidak menganggap hal itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menganggap hal itu adalah hal yang biasa. Padahal kita manusia diharuskan menyadari betul, sekecil apapun nikmat yang kita nikmati, ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan, idza shama arafa ni'matallahi alaihi fi syab'i war-ray fa syukruha lidzalik fa inna ni'am la yu'rafu miqdaruha illa bifaqtiha. Ketika seseorang berpuasa, maka dia akan mengetahui betapa nikmatnya Allah. Betapa Allah memberikan kenikmatan dalam kenyang ketika makan, dalam segar ketika haus. Karena kadar kenikmatan itu tidak akan bisa diketahui kecuali ketika nikmat itu hilang. Ketika kita puasa, mungkin makan sesuap nasi yang masuk ke perut kita, segelas air yang kita minum tiap hari adalah hal yang biasa yang kita lakukan mungkin setiap hari. Akan tetapi dengan adanya berpuasa, maka kita menyadari betul bahwa segelas air yang kita minum ini adalah nikmat besar yang luar biasa yang diberikan Allah. Sesuap nasi yang masuk ke dalam perut kita sehingga menjadikan kita kenyang, ini adalah nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan puasa kita mengetahui nikmat-nikmat Allah al-khafiyat yang samar, yang tersembunyi, yang kadang-kadang kita tidak sadari. Karena la yu'rafu miqdaruha illa bifaqtiha. Nikmat itu tidak akan kita ketahui kecuali nikmat itu hilang. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia dengan sakit misalnya, sakit gigi misalnya, sehingga tidak nikmat lagi untuk makan dan minum. Maka saat itulah terasa betapa nikmat kesehatan adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ujian kepada kita untuk berpuasa supaya kita menyadari bahwa yang setiap hari kita konsumsi, makan dan minum, ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika perut kita lapar dan datanglah waktu berbuka puasa, maka datanglah perasaan gembira dalam hati kita. Dan betapa segelas air dan sesuap nasi yang masuk ke mulut kita, ini menjadikan kita sadar betapa ini adalah nikmat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi Sultanul Ulama Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdissalam menyebutkan bahwa puasa mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri
hal-hal yang kecil, mensyukuri hal-hal yang biasa kita lakukan sehari-hari, karena kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup tanpa adanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai terlena, sekecil apapun pemberian Allah itu adalah nikmat yang besar. Kita tidak melihat nikmatnya, kita tidak melihat kecilnya, tapi kita melihat siapa yang memberikan kenikmatan itu. Tiada lain adalah Allah yang maha agung, yang maha besar, yang maha segalanya. Oleh karena itu, inilah pelajaran berharga dari puasa, mengajari kita untuk bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah sekecil apapun, dan kenikmatan itu akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa jika kita mau mensyukurinya. Sekian, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.